Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, balik lagi sama aku Tita di program Mengabuburit Asyik, program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama bulan Ramadan di Kota Solo. Nah, kali ini aku lagi berada di salah satu masjid yang bernama Masjid Saminah Sihyadi. Masjid ini letaknya tepat di belakang Terminal Tirtonadi Solo. Nah, masjid ini tuh punya keunikan, dia dinamain dengan Masjid Buah Salak. Pengen tahu nggak kenapa alasannya? Yuk ikut aku. Oke Tribuners, jadi saat ini kita udah berada di dalam Masjid Saminah Sihyadi ini. Tadi dari tampak depan kita sudah melihat kaligrafi yang ada di dinding depan masjid. Nah, di belakang kaligrafi tersebut ini ada terjemahan dari ayat kaligrafi tersebut, yaitu dari Quran Surat An-Nisa, yang dimana ini menjelaskan tentang berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dan juga kerabat. Lalu di sebelah kiri saya, di sini dari pintu masuk ada disediakan juga air minum gratis untuk para jamaah yang jika ingin membatalkan puasa boleh minum dari Masjid Saminah Sihyadi ini karena sudah disediakan. Seperti itu. Lalu kita jalan dari pintu ke sebelah kiri. Tribuners, di sebelah kiri ini adalah tempat sholat untuk jamaah wanita. Jadi para jamaah wanita langsung saja masuk ke ruang di sebelah kiri dari pintu depan. Jika ingin berwudu dan juga ingin ke toilet, langsung saja masuk karena semuanya ada di dalam pintu ini. Seperti itu. Lalu kita jalan di sebelah kanan dari pintu masuk. Nah, kita bisa melihat detail bangunan dari Masjid Saminah Sihyadi ini. Kalau dari depan kan terlihat seperti buah salak ya. Nah, dari dalamnya itu seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada seperti ventilasi untuk udara itu menjadi keluar masuk. Jadi di sini tuh sangat sejuk dan adem banget. Nah, juga kalaupun hujan sama seperti saat ini, meskipun terbuka tapi airnya tuh tidak masuk ke dalam. Jadi membuat udaranya tuh sejuk tapi nggak kehujanan juga, Tribuners. Oke, kita lanjut. Di bagian sini terdapat rak ya. Jadi di rak-rak ini kita bisa lihat itu disediakan ada banyak Al-Quran dan juga buku-buku tentang keislaman nih. Jadi para jamaah bisa langsung saja boleh membaca buku yang ada di rak-rak ini. Dan juga untuk para jamaah pria, jika memang tidak membawa sarung dan juga sajadah, boleh saja langsung mengambil dari rak yang ada di sini karena sudah disediakan sajadah dan sarung dari Masjid Saminah Sihyadi untuk dipakai para jamaah pria. Seperti itu. Masjid ini dikelilingi oleh kolam buatan yang memberikan suasana sejuk dan menenangkan. Di dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan kecil yang berenang, menambah keindahan pemandangan. Selain itu, tanaman hijau yang tumbuh di sekitar kolam memberikan kesan asri dan meneduhkan, menciptakan suasana yang nyaman bagi para pengunjung. Di atas kolam terdapat pijakan berbentuk persegi yang tersusun rapi, memungkinkan pengunjung untuk melangkah melintasi kolam tanpa harus khawatir basah. Pijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur akses, tetapi juga menambah nilai estetika, seolah-olah pengunjung berjalan di atas air sambil menikmati ketenangan di sekitar masjid. Di ujung kolam terdapat pohon pule yang sangat rindang sehingga menambah kesejukan.
Oke Tribuners, jadi kali ini aku lagi ada di samping Masjid Saminah Siyadi. Jadi di samping Masjid Saminah Siyadi ini tuh ada kolam yang dimana kita bisa berjalan di atasnya melalui pijakan-pijakan kaki ini. Dan di sini lucu banget, kita bisa melihat ikan-ikan yang hidup di dalam kolam ini di samping Masjid Saminah Siyadi. Kita bisa jalan dari ujung ke ujung. Dan di sini tuh ya, udaranya sejuk banget karena mungkin kita bisa lihat ini tuh campuran, masjidnya seperti indoor dan outdoor gitu ya Tribuners. Jadi angin itu masuk dan masjidnya benar-benar adem dan sejuk banget. Jadi konsep awal masjid ini kita diskusikan dengan owner. Jadi owner mempunyai beberapa brief desain, bahwasanya owner ingin membuat masjid di tanah kelahirannya di Solo, di Gilingan Solo ini untuk wakaf ibu dan bapaknya, Ibu Saminah dan Bapak Sihyadi. Jadi kalau misal dari secara desain, jadi meshingnya ini sendiri kita bagi menjadi beberapa basic meshing bentuk ya Mas. Jadi ada bentuk bulat, kemudian ada bentuk kotak, kemudian ada bentuk segitiga. Ini yang melambangkan kemajemukan masyarakat Islam yang ada di lingkungan ini. Nah, dari meshing itu masjidnya ini sendiri itu kita buat menjadi dua meshing utama, bulat dan kotak. Nah, meshing bulat ini menggambarkan sosok ibu. Makanya kita ditaruh di depan. Dan meshing kotak ini menggambarkan meshing bapak. Letaknya sebagai ruang sholat utama. Jadi yang meshing di depan ini karena menggambarkan sosok ibu, makanya gesturnya secara arsitektur juga melambangkan sosok wanita, sosok ibu. Jadi dari tampilan luar lebih melengkung, tanpa sudut dan sebagainya. Terus kemudian secara corak warna dan sebagainya juga lebih mencolok. Sementara untuk meshing yang sholat utama yang di belakang yang mewakili sesosok bapak ini kita meshingnya cenderung kotak kaku seperti Ka'bah, makanya ada kelilingnya juga ada Asmaul Husna dan sebagainya, tapi di dalam itu feel-nya itu hangat, kayu dan sebagainya. Jadi untuk merepresentasikan seorang bapak. Jadi, nah ini yang mungkin agak lucu ya dipahami ketika desain ini sudah terpublish ke muka umum, menerjemahkannya kan bisa berbeda-beda ya. Tadinya brief awal desain ini adalah gimana caranya masjid ini minim menggunakan non AC, jadi tanpa menggunakan AC dan sebagainya. Jadi semua angin, semua udara, cahaya dan sebagainya bisa optimal masuk ke dalam masjid. Makanya sebenarnya material-material yang kita gunakan semuanya serba yang bisa mengalirkan udara, termasuk studi untuk yang fasad. Yang fasad di depan itu kenapa bentuknya seperti itu, kulit sirip-sirip seperti salak dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya untuk bisa mengalirkan udara, tapi juga menghalau hujan agar tidak tampias masuk ke dalam. Dan konsepnya sendiri kita buat itu seperti warnanya cenderung seperti rose gold ya. Salah satu requestnya dari owner juga warnanya. Cuman ya itu sebenarnya melambangkan wanita itu sendiri sih Mas. Jadi ada garisnya, secara tampilan itu menarik. Cuman ada sisi yang ketegasan dari material metal itu, kokohnya metal dan sebagainya. Seperti itu. Pertama dari konsepnya sendiri kita pengen menghadirkan nuansa hangat dan lokalitas ya Mas. Jadi ngangkat kalau di depan kesannya modern, ternyata ada efek kejut. Begitu masuk dari sisi lobi yang cenderung datar, kemudian masuk ke area sini, ini ada efek kejutnya. Jadi orang akan dikejutkan dengan nuansa kayu-kayu, kemudian sailing yang tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang pengen kita highlight secara desain di sini. Nah, kalau penggunaan krepiak sendiri itu juga salah satu upaya kami untuk bisa menghadirkan memasukkan cahaya, kemudian bias bayangan, kemudian sirkulasi udara yang baik di masjid ini, di area sholat utama ini. Karena focal point-nya menjadi material kayu dan krepiak ini. Jadi kalau dari brief awal yang bahwasanya masjid ini awalnya
ditujukan sebagai persembahan seorang anak kepada bukti persembahan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, itu kita mengutip salah satu ayat di Al-Quran yang itu kita taruh di depan, di gerbang, jadi biar bisa memberikan edukasi, kemudian pelajaran ke orang-orang tentang sejarahnya, latar belakangnya masjid ini dibuat. Dan itu kita yang kita highlight adalah surat An-Nisa ayat 34 mengenai berbakti ke orang tua dan berbuat baik ke masyarakat yang sekitar lebih luas. Nah, itu pun kita tarik juga ke desainnya menjadi salah satu ikonnya interior masjid ini. Jadi di titik-titik lampu. Nah, ini jumlahnya sama dengan An-Nisa ayat 34 tadi, 434 titik kurang lebih. Dan itu menggambarkan lafadz Allah di tengahnya. Masjid ini ada fasilitasnya cukup lengkap, termasuk dari kami juga memperhatikan sekali mengenai akses difabel. Jadi kalau misal dari depan itu sudah ada rem difabel, jadi bisa mengakses dengan mudah untuk menuju ke dalam bangunan. Dan kita pun juga sediakan, yang pertama itu mungkin agak jarang ditemukan di masjid yang lain ya. Jadi ada teras sekaligus bisa tempat buat nongkrong, buat kongko-kongko dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya bagian dari kita mencoba membuka masjid ini seluas mungkin untuk khalayak umum ya. Jadi masyarakat yang datang juga bisa bercengkrama di situ, sementara sembari menunggu sholat dan sebagainya. Warga sekitar pun juga bisa melihat siapa yang duduk dan sebagainya di depan dan sebagainya. Jadi bagian dari keterbukaan itu tadi. Saat ini kita sudah berada di ruangan utama dari Masjid Saminah Setiadi ini. Bisa kita lihat di sekeliling ruang utama ini itu tidak ada dinding ya Tribuners. Jadi ini tuh seperti dindingnya seperti jendela yang bersekat-sekat seperti itu. Nah, dan ruangan utama ini tuh memang dipergunakan untuk para jamaah pria untuk melakukan ibadah. Jadi memang di sini untuk para jamaah pria di ruangan utama. Nah, di sini juga ada sekat untuk membatasi dari jamaah pria dan juga jamaah wanita. Jadi kalau dari ruangan utama terlihat ya ruangan dari jamaah wanita untuk beribadah. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, jadi di bagian atas dari Masjid Saminah Setiadi ini kita lihat ada lampu yang membentuk lafadz Allah, bisa kita lihat ya. Dan juga di lampu ini ada filosofi dan maknanya tersendiri loh Tribuners. Jadi lampu-lampu ini jumlahnya itu sebanyak 436 lampu sesuai dengan ayat Al-Quran yang berada di kaligrafi depan dari Masjid Saminah Setiadi ini sendiri. Yuk kita lanjut ke tempat imam. Memang luas banget Tribuners di sini. Tempatnya nggak ada sekat sama sekali. Nah, jadi ini adalah ruangan untuk imam yang melaksanakan sholat. Jadi kita bisa kita lihat juga di sini tuh memang nggak ada sekat, hanya ada tirai yang bisa dinaikkan dan juga diturunkan. Memang jika memang mau ditutup, tirainya bisa diturunkan seperti itu. Jadi memang adem banget di sini tuh karena outdoor, semi outdoor begitu. Jadi apalagi kalau sekarang hujan gini, suasananya jadi makin adem banget dan jadi betah lama-lama untuk beribadah di Masjid Saminah Setiadi ini, Tribuners. Tadi kita udah lihat nih sekeliling Masjid Buah Salak alias Masjid Saminah Setiadi ini. Jadi buat kalian yang lagi ada di Solo harus banget mampir nih ke masjid ini karena masjid ini bener-bener jadi masjid yang nyaman di kota Solo. Nah, kalau gitu aku Tita pamit dulu undur diri, sampai jumpa di Ngabuburit Asyik episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.